Halo guys, kembali lagi ke channel Game Seru. Hari ini saya akan mereview game Sifu. Sifu adalah game aksi petualangan bergaya kungfu dengan pertarungan tangan kosong yang brutal dan juga menantang. Sifu merupakan game yang diproduksi oleh studio asal Prancis bernama Slow Clap, yang juga dikenal melalui game Absolver. Selain game, Sifu juga sedang diproduksi oleh 8711 Entertainment dan Netflix untuk dijadikan project film. Sifu dirilis pada Februari 2022, namun untuk lama produksinya tidak ada konfirmasi resmi dari Slow Clap. Sifu dikembangkan dalam waktu sekitar 5 tahun. Slow Clap mulai mengerjakan game ini setelah merilis Absolver pada 2017, lalu Sifu resmi dirilis pada awal tahun 2022. Tim pengembang Sifu tergolong kecil, Slow Clap mengembangkan game ini hanya sekitar 45-50 orang saat puncak produksinya. Tim pengembang Sifu sempat menghadapi kesulitan utama dalam menciptakan sistem combat kungfu yang terasa realistis, responsif, dan menantang tanpa membuat pemain frustrasi. Mereka harus memadukan animasi bela diri yang kompleks dengan kontrol yang presisi, sekaligus menyeimbangkan mekanik aging agar kematian tetap terasa bermakna, namun adil. Oke, masuk ke review gamenya. Sifu dibuka dengan opening cutscene di mana sang tokoh utama masih anak kecil dan ia harus menyaksikan langsung ayah sekaligus gurunya dibunuh oleh sekelompok ahli bela diri. Bukan hanya sekedar dibunuh, mereka bahkan menghancurkan perguruan dan juga membunuh anak kecil tersebut yang akan menjadi tokoh utama dalam game ini. Namun secara ajaibnya, tokoh utama tersebut selamat karena sebuah jimat yang ia pegang yang ternyata jimat tersebut memiliki kekuatan misterius yang membuatnya bangkit kembali dan menjadi dasar perjalanan balas dendamnya. Setelah kejadian tersebut, ia pun berlatih selama bertahun-tahun demi mencapai satu tujuan, yaitu membalas dendam kematian ayahnya. Bertahun-tahun kemudian, ia pun akhirnya kembali sebagai seorang petarung dewasa dan mulai memburu satu persatu orang yang terlibat dalam tragedi yang terjadi di masa lalu tersebut. Setiap target yang akan ia buru memiliki tempat kekuasaannya sendiri. Ada juga murid dan anak buahnya yang memiliki alasan serta filosofi hidup masing-masing. Sepanjang perjalanan, tokoh utama dalam Sifu akan sering kalah dan bangkit kembali yang akan menjadi ciri khas yang unik dari Sifu, di mana setiap kekalahan akan membuat karakter utama akan menjadi lebih tua, namun di saat bersamaan juga menjadi lebih berpengalaman, tapi juga semakin dekat dengan kematian. Saat menghadapi para bos, akan terungkap bahwa mereka juga punya pandangan hidup sendiri dan tidak semua dari mereka digambarkan sebagai orang jahat yang mutlak. Seiring berjalannya alur cerita Sifu, kita akan mulai muncul pertanyaan apakah balas dendam yang dilakukan akan benar-benar menyembuhkan luka atau justru malah akan memperpanjang penderitaan. Menjelang akhir cerita, tokoh utama perlahan akan menyadari bahwa kekerasan secara mutlak akan terus melahirkan kekerasan dan melalui setiap pertarungan yang ada akan meninggalkan bekasnya tersendiri. Pada akhir permainan nanti, tokoh utama Sifu akan dihadapkan pada pilihan penting, yaitu antara membalas dendam dengan kekerasan atau menghentikan siklus balas dendam tersebut. Sehingga akhir cerita dari game Sifu akan bergantung pada pilihan tersebut. Ending dari game Sifu pun tidak hanya sekedar ditutup dengan kemenangan fisik, tetapi juga dengan refleksi batin. Menurut saya sendiri, alur Sifu ternilai sangat sederhana, namun juga terarah dengan cerita yang tidak terlalu rumit dan fokusnya hanya pada satu tujuan sejak awal. Game Sifu juga diceritakan lebih banyak lewat aksi daripada dialog yang memang cocok dengan game bertemakan bela diri, karena akan membuat cerita terasa lebih mudah dipahami. Mengenai pengulangan level justru semakin menguatkan alur, bukan melemahkan. Karena melalui pengulangan tersebut, kita akan diperlihatkan mengenai latihan, proses belajar, dan juga pendewasaan karakter. Alurnya sendiri sangat menyatu dengan sistem umur, yang dimana waktu dan kegagalan akan menjadi bagian dari cerita, sehingga tidak terasa seperti hanya mendapat hukuman semata. Setiap bos punya sudut pandang yang berbeda terhadap kekerasan, yang dimana hal ini membuat alur game Sifu terasa lebih dalam meskipun singkat. Game ini sendiri cocok untuk pemain yang suka cerita kompleks, di mana alurnya bisa terasa singkat dan ringkas.
Tetapi untuk pemain yang menghargai makna di balik suatu aksi, alurnya ternilai efektif dan kuat. Proses permainan dalam Sifu dimainkan dengan mengendalikan seorang murid bela diri kungfu, yang dimana karakternya tidak bisa kita ganti. Cerita berjalan lewat perjalanan balas dendam, bukan lewat cutscene panjang. Permainan akan dibagi ke beberapa area atau lokasi, yang dimana setiap lokasi mewakili satu tahap dalam perjalanan tokoh utama. Di setiap area kita harus melawan sekelompok musuh, bertarung dari ruangan ke ruangan, dan mendekati target utama di akhir area. Ada berapa musuh yang dihadapi, seperti anak buah dari musuh utama, petarung jalanan, penjaga, dan murid bela diri lainnya. Musuh-musuh ini tidak hanya menyerang satu persatu, melainkan mereka menyerang secara berkelompok, mengepung dari berbagai arah, dan memaksa kita untuk bisa mengatur posisi dan tetap fokus. Setiap area akan ditutup dengan pertarungan melawan bos, yang dimana mereka memiliki gaya bertarung unik, kepribadian sendiri, dan hubungan langsung dengan masa lalu tokoh utama. Ketika kita kalah dalam bertarung, karakter yang kita mainkan akan menjadi lebih tua. Melalui penuaan ini, karakter akan menjadi lebih kuat, namun juga menjadi lebih rapuh, dan setiap pertarungan akan terasa semakin menegangkan. Cara bermain Sifu berpusat pada pertarungan tangan kosong dan senjata jarak dekat berupa pukulan, tendangan, bantingan, dan juga serangan beruntun. Pertarungan akan terasa cepat dan juga dekat, di mana musuh akan sering berada sangat dekat dengan karakter, sehingga kita harus terus bergerak dan membaca arah serangan. Sistem bertahan sangat dibutuhkan dalam bermain Sifu, karena tujuan dari bertahan sendiri bukanlah untuk kabur, tapi untuk menciptakan celah menyerang. Musuh akan sering menyerang dalam waktu yang bersamaan tanpa menunggu giliran, maka kita harus bisa mengatur posisi. Ada juga lingkungan sekitar yang bisa kita gunakan saat bertarung, seperti dinding, tangga, dan juga meja. Hal ini bisa membuat pertarungan yang kita lakukan terasa seperti adegan film kungfu. Untuk kesalahan yang kita lakukan akan punya dampak langsung, seperti darah cepat habis dan juga bisa kalah dalam hitungan detik. Sedangkan untuk sistem usia, semakin sering kita kalah, maka kita juga akan semakin tua. Karakter kita memang akan semakin kuat, tapi juga akan mudah kalah dalam pertarungan. Hal ini akan membuat kita lebih berhati-hati dan juga berfokus pada teknik, bukan asal menyerang. Untuk visualnya, Sifu memiliki visual yang terasa bersih, tajam, dan juga terlihat realistis, serta memiliki gaya seni yang kuat. Setiap gerakan dari karakter terlihat jelas dan juga mudah untuk dibaca saat bertarung. Lingkungan dalam Sifu dirancang padat dan dekat, dengan adanya koridor sempit, ruangan kecil, tangga, dan lorong, yang dimana hal ini membuat pertarungan terasa intens dan personal. Tone warna Sifu cenderung hangat dengan kontras yang tinggi, namun tidak terlalu gelap. Tone warnanya sendiri membantu kita agar lebih terfokus pada gerakan musuh. Setiap lokasi punya identitas warna sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk kita ingat. Desain karakter Sifu terlihat sederhana namun ekspresif. Hal tersebutlah yang menjadi cara karakter utama dalam menyampaikan emosi. Tokoh utama berubah secara visual seiring bertambahnya usia, mulai dari rambut yang akan memutih dan postur menjadi lebih kaku. Pertumbuhan ini membuat cerita terasa menjadi lebih hidup tanpa adanya banyak dialog. Musuh juga didesain dengan gaya bertarung yang berbeda. Melihat cara berdiri dan menyerang saja, kita bisa menebak tipe musuh yang akan dilawan. Untuk visualnya, efek pukulan dan tendangan dibuat ringkas tapi tetap terasa, tidak ada ledakan ataupun efek berlebihan. Setiap serangan akan terasa kena dan juga jelas secara visual. Efek kamera saat bertarung membantu menambah ketegangan yang akan kita rasakan saat bermain Sifu tanpa membuat pusing. Musik Sifu terasa modern tapi terinspirasi seni bela diri. Dengan nada musik yang cepat, ritmis, membantu dalam meningkatkan fokus, namun tidak terlalu mendominasi. Musiknya tersebut berfungsi untuk menjaga tempo yang ada dalam pertarungan. Efek suara seperti pukulan, tendangan, dan juga benturan terasa padat, serta setiap serangannya terdengar berbeda. Efek suara membantu pemain dalam memastikan timing. Ada juga suara dari sekitar yang tetap hadir, namun tidak mengganggu, sehingga membuat arena tetap terasa hidup. Sifu menggunakan dialog dalam jumlah yang sangat minim, dengan kalimat pendek, padat, namun tetap
penuh makna. Banyak cerita disampaikan melalui gerakan, tatapan, dan pertarungan. Sekarang saya akan memberikan beberapa tips dalam bermain Sifu. Yang pertama, selama bermain usahakan jangan asal pukul, karena musuh dalam permainan Sifu cepat dalam membalas serangan, sehingga menyerang sembarangan akan membuat posisi kita terbuka dan bisa langsung dikeroyok. Yang kedua, utamakan untuk bertahan sebelum melakukan serangan, karena dengan parry dan menghindari serangan malah akan membuka celah serangan. Dengan menyerang setelah bertahan akan jauh lebih aman dan juga efektif. Biasakan untuk menghindar ke arah yang tepat, seperti menghindar ke samping ataupun ke dalam akan lebih aman. Karena dengan menghindar mundur, justru akan membuat kita semakin terpojok. Yang ketiga, atur posisi yang tepat ketika musuh sedang mengeroyoki kita, serta terus bergerak dan jangan berdiri diam di tempat agar musuh datang hanya dari satu arah. Kita juga bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, seperti dinding, meja, dan tangga yang bisa dipakai untuk mengontrol musuh. Lingkungan dalam Sifu sendiri sangat membantu mengurangi tekanan saat jumlah musuh banyak. Yang keempat, pelajari pola serangan dari setiap musuh, karena musuh sering mengulang gerakan yang sama. Dengan mengenali pola akan membuat pertarungan terasa lebih mudah. Jangan takut untuk mengulang level, karena mengulang bukan berarti kalah. Justru itu adalah cara kita untuk belajar dan memperbaiki kesalahan yang kita lakukan pada pertarungan sebelumnya. Perhatikan juga sistem umur, karena jika semakin tua, maka karakter kita juga akan lebih kuat, namun juga menjadi lebih rapuh. Bermain rapi penting dilakukan agar tidak cepat kehabisan kesempatan. Fokus pada satu musuh terlebih dahulu, karena menghabisi satu persatu musuh akan lebih mengurangi tekanan dibandingkan membagikan fokus ke semua arah sekaligus. Yang terakhir, main dengan tenang dan jangan menggunakan emosi, karena jika kita panik, maka akan menyebabkan timing yang salah. Oleh karena itu, bermain dengan sabar akan membuat ritme pertarungan lebih terasa. Di game Sifu ada dua kemungkinan ending, tergantung cara tokoh utama menghadapi musuh-musuhnya di akhir permainan. Ending pertama adalah ending balas dendam. Jika tokoh utama terus mengalahkan para bos dengan kekerasan penuh, maka ia berhasil menyelesaikan dendamnya. Akan tetapi hidupnya berakhir dengan rasa hampa. Ia memang menang, namun tetap terjebak dalam siklus kekerasan, dan perjalanan panjangnya tidak benar-benar membawa kedamaian. Ending kedua adalah ending penebusan. Jika tokoh utama memilih menahan diri dan mengalahkan para bos tanpa membunuh mereka, maka ia akan menghentikan siklus balas dendam. Dan di akhir cerita, ia menemukan ketenangan dan kedewasaan yang menunjukkan bahwa ia sudah belajar dari penderitaan dan memilih jalan yang lebih damai. Secara keseluruhan, ending Sifu menegaskan bahwa kemenangan sejati bukan soal mengalahkan musuh, tapi soal pilihan hidup yang diambil setelahnya. Pada Maret 2023, Sifu berhasil terjual sebanyak lebih dari 2 juta kopi dan berhasil meraih penghargaan Best Game You Suck At di Steam Awards 2023, Game Original Fighting di National Academy of Video Game Trade Reviewers Awards 2023, dan Best Game Design di Pegasus Awards 2023. Sifu pada umumnya dimainkan oleh remaja hingga dewasa akhir karena tingkat kekerasannya yang cukup intens, tingkat kesulitannya yang cukup tinggi, dengan tema berat balas dendam dan konsekuensi hidup. Dengan angka penjualan tersebut, pendapatan kotor dari Sifu diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan juta dolar, tergantung harga jual rata-rata di tiap pasar. Namun, Slow Club sendiri belum merilis angka pendapatan total yang resmi. Komunitas Sifu terkenal sangat positif dan proaktif, terutama di kalangan pemain yang menyukai game aksi dengan tantangan tinggi dan mekanik bela diri yang teknis. Komunitas ini aktif di Reddit, Discord, YouTube, dan Twitch. Game Sifu paling banyak diminati di Amerika Utara, terutama Amerika Serikat dan Cina. Amerika Utara menjadi pasar besar karena komunitas gamer yang menyukai game aksi dengan tingkat kesulitan tinggi. Sementara di Cina antusiasmenya sangat kuat karena tema kungfu dan bela diri yang dekat dengan budaya lokal. Tidak akan ada Sifu 2 atau seri berikutnya. Pengembang game Sifu yaitu Slow Club telah menyatakan bahwa mereka tidak tertarik untuk membuat sequel karena mereka ingin fokus pada proyek baru dan original. Segitu dulu untuk review game Sifu kali ini. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Thank you and see you next time.